Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang macam-macam air dan jenisnya. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi tentang istinja beserta macam-macamnya, alat istinja, dan juga penyebab kita melakukan istinja. Jika anak-anak semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini, anak-anak semua bisa mengisi absensi di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu akan memberikan soal terlebih dahulu kepada kalian. Apa pentingnya kita mempelajari materi istinja ini dan bagaimana cara kita untuk menerapkannya pada kehidupan sehari-hari? Anak-anak sekalian bisa mengisi jawabannya pada kolom komentar ya. Tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat memahami apa itu istinja, macam-macam istinja, alat istinja, dan juga penyebab dari seseorang melakukan istinja. Bertemu lagi dengan Ibu Ariska Aulia Putri pada mata pelajaran fikih kelas 10A. Walaupun kita belajar lewat video pembelajaran, Ibu harap anak-anak semua dapat mempelajari materi ini yang Ibu sampaikan dengan baik ya. Baik anak-anak, kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian istinja. Apa itu pengertian istinja? Dalam syariat, istinja dapat diartikan untuk membersihkan sesuatu najis ataupun kotoran yang keluar dari kemaluan, dari kubul ataupun dubur dengan menggunakan air atau batu yang terikat beberapa syarat tertentu. Nah, sampai sini anak-anak sekalian paham ya mengenai pengertian istinja. Nah, anak-anak sekalian, para ulama sepakat bahwasanya melakukan istinja dari najis ataupun kotoran yang melekat pada diri kita itu dihukumi wajib. Nah, seperti Quran pada surah At-Taubah ayat 108 yang bunyinya wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya Allah menyukai hamba-hambanya yang suka bersuci. Nah, ditegaskan pada ayat tersebut Allah menyatakan menyukai hambanya yang suka kebersihan dan menyukai kesucian. Baik anak-anak semua, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu macam-macam istinja. Macam istinja ada 3. Yang pertama, istinja dengan batu terlebih dahulu lalu dibersihkan dengan air. Ini termasuk cara yang dianjurkan dan termasuk cara yang terbaik ya. Dan yang kedua, istinja dengan menggunakan air saja. Dan yang ketiga, istinja dengan menggunakan batu saja. Namun pada pilihan yang kedua dan yang ketiga itu dianjurkan untuk memilih pada pilihan yang kedua saja, yaitu istinja dengan menggunakan air, seperti itu. Nah, pada materi selanjutnya yaitu mengenai alat-alat istinja. Alat-alat istinja ada 2. Yang pertama yaitu air dan yang kedua yaitu batu. Nah, jika alat tersebut itu sulit untuk didapatkan, diperbolehkan menggunakan benda lain yang sifat dan fungsinya sama. Nah, asalkan bukan benda yang bersifat cair dan benda tersebut suci dan juga berpotensi untuk membersihkan kotoran ataupun najis yang melekat pada kubul ataupun dubur, dan bukan benda yang dimuliakan. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti tisu, kertas, dan sejenisnya, seperti itu. Dan kita sampai kepada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penyebab dari seseorang melakukan istinja. Yang pertama yaitu karena buang air kecil, yang kedua karena buang air besar, dan yang ketiga karena keluarnya cairan. Nah, cairan di sini itu bermacam-macam sekali anak-anak. Contohnya seperti nanah, darah, dan sejenisnya. Seperti itu. Baik anak-anak, setelah kita sudah selesai membahas materi tentang bab istinja, adapun hikmah dari bab istinja, yaitu pelajaran baik yang bisa kita ambil dari pelajaran yang kita pelajari tadi.
Nah, di sini Ibu akan menyebutkan 4 hikmah dari kita mempelajari bab istinja. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri akan tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan kebersihan diri. Dan yang ketiga, membangun kebiasaan baik di lingkungan sekitar. Yang keempat, yaitu mencegah penyakit yang menular. Jadi, setelah kita mempelajari bab istinja, Ibu harap anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kita menanamkan pribadi yang baik, pribadi yang bersih, maka kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang menular, sehingga kita bisa membiasakan kebiasaan baik tersebut di lingkungan sekitar. Seperti itu. Baik anak-anak, jadi setelah kita mempelajari materi dari awal sampai akhir, sekarang Ibu akan sedikit mereview tentang materi tersebut. Nah, di awal video tadi, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian. Nah, masih ingat kan dengan pengertian istinja ini? Nah, pengertian istinja ini bisa kita persingkat loh, yaitu membersihkan najis atau kotoran yang melekat pada diri kita, yaitu yang keluar dari 2 lubang, kubur ataupun dubur, dengan cara menggunakan air atau batu atau benda yang lain yang sama dan fungsinya sama, dengan tujuan untuk membersihkan diri kita dan menjaga kesucian badan agar dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Seperti itu. Dan yang materi kedua, Ibu tadi sudah menjelaskan tentang macam dari istinja, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu istinja menggunakan air batu terlebih dahulu, lalu dibersihkan menggunakan air. Dan yang kedua tadi istinja menggunakan air saja, dan yang ketiga menggunakan batu saja. Tetapi akan lebih baik jika dianjurkan menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan batu terlebih dahulu lalu dibersihkan dengan air. Ataupun jika batu sulit untuk didapatkan, maka kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan air saja. Nah, seperti itu. Jadi banyak cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan istinja. Nah, tujuannya agar kita bisa menjaga kebersihan diri dan juga selalu menjaga kesucian agar bisa melakukan ibadah dengan baik. Nah, yang ketiga tadi kita sudah membahas tentang alat istinja. Nah, alat istinja ada 2. Yang pertama yaitu air dan yang kedua ada batu. Nah, tetapi jika benda tersebut sulit untuk didapatkan, kita mendapatkan rukhsah atau keringanan, yaitu bisa menggunakan benda lain yang fungsinya dan sifatnya sama dengan benda tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kertas, kain, dan juga tisu. Nah, benda tersebut itu memiliki sifat dan fungsi yang sama. Benda tersebut juga bukan benda yang dimuliakan atau bukan benda cair ataupun bukan benda-benda yang bisa melukai diri kita. Seperti itu. Nah, benda tersebut juga bisa membersihkan kotoran yang melekat pada diri kita. Seperti itu. Dan yang terakhir, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang penyebab dari seseorang melakukan istinja. Nah, adapun penyebab yang diharuskan kita melakukan istinja. Tadi Ibu sudah menjelaskan 3 ya penyebabnya. Yang pertama yaitu karena buang air kecil, kedua karena buang air besar, dan yang ketiga karena keluarnya cairan. Nah, jadi anak-anak semua, sedikit Ibu jelaskan ya tentang poin tersebut. Nah, kenapa kita setelah melakukan buang air kecil dan buang air besar diharuskan istinja? Karena melekat kotoran atau najis pada kemaluan kita. Jadi kita diharuskan untuk melakukan istinja atau membersihkan najis yang melekat pada diri kita, supaya kita senantiasa bersih dan juga senantiasa kita mencegah penyakit-penyakit yang menular pada diri kita, yaitu dengan melakukan istinja. Nah, seperti itu. Bisa menggunakan batu lalu dibanjur dengan air, atau bisa menggunakan air saja. Lalu yang terakhir yaitu keluarnya cairan. Nah, cairan di sini itu beragam dan banyak macamnya. Contohnya seperti haid dan nifas, itu termasuk cairan yang keluar dari kemaluan kita. Jadi hal tersebut perlu disucikan apabila haid dan nifasnya sudah berakhir masanya atau fasenya. Lalu
Ada pula nanah. Nah, nanah tersebut juga cairan yang termasuk najis, jadi haruskan untuk dibersihkan. Dan bisa juga cairan lain yang bisa membatalkan, yang bisa menyebabkan hal tersebut menjadi najis. Nah, seperti itu. Nah, kentut juga termasuk walaupun benda tersebut tidak berbentuk cairan, tetapi keluar dari lubang kubul ataupun dubur, dan benda tersebut menjadikan diri kita untuk melakukan istinja, contohnya dengan berwudu, seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak sampai sini. Jadi ibu harap anak-anak semua setelah mempelajari materi ini bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari, seperti itu. Selesai sudah pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa anak-anak semua untuk mengerjakan soal latihan yang akan ibu berikan pada akhir video, dan sertakan nama dan juga kelasnya. Bagi yang belum absensi, silahkan absensi di kolom komentar besertakan nama dan juga kelasnya. Dan ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila pembahasan yang ibu sampaikan, materi yang ibu sampaikan kurang jelas. Bisa kalian tanyakan pada grup WA masing-masing kelas. Dan ibu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.